Sorry ass DJ. Assalamualaikum. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi tentunya ke channel YouTube-nya Kak Vena. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan Kak Vena mengucapin terima kasih kepada Om Andre ya. Ini dari Dewas Project yang udah mau collab bersama Kak Vena di hari ini, karena hari ini kan spesial banget ya, spesial 2000. Nah, jadi spesial 2000 nih teman-teman. Nah, ini dia Mr. Andre-nya. Nah, ini adalah salah satu konten kreator dari Surabaya. Nah, ini YouTuber juga. Dan alhamdulillah ya, dia bersedia sekali hari ini collab bersama Kak Vena. Makasih Mr. Andre, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Vena sudah ngajak kita collab. Pertama-tama kita ngucapin selamat buat 2000 subscribernya. Semoga channelnya dari Kak Vena ini terus berkembang, terus maju, banyak view-nya, banyak subscribernya juga. Ya teman-teman, ya tadi udah ada Mr. Andre yang udah ngucapin selamat kepada Kak Vena. Nah, nih Mr. Andre udah memberikan pertanyaan nih buat Kak Vena. Pertanyaannya itu, maaf ya Kak Vena mandang ke bawah karena mandang monitor di bawah agak-agak nggak nampak. Nah, jadi gimana sih pandemik di Pontianak? Nah, pandemik di Pontianak sama seperti pandemik di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain. Itu ya pastinya sih kita social distancing ya, selalu menjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan selalu cuci tangan. Atau misalnya kalau di luar jauh dari air, nah kita biasa menggunakan hand sanitizer. Nah, kayaknya nggak mungkin ya nggak disediain air, karena sekarang dimanapun kita berada, maupun itu di pusat pembelanjaan, di masjid pasti banyak air. Bahkan biasa kita berkunjung ke rumah orang, itu di depannya udah disediain tempat air dan sabun untuk kita cuci tangan, biar kita selalu menjaga kesehatan. Nah, seperti itu. Kalau soal PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, itu juga ada di tempat Kak Vena. Tentunya biasa di gang-gang, bukan di gang pastinya. Kalau gang tuh juga ada. Gang itu seperti karantina mandiri. Nah, kalau misalnya penutupan jalan itu biasanya di jalan-jalan besar. Kalau misalnya di jalan-jalan kecil biasa nggak ada. Biasa warga setempat atau penduduk setempat aja ditutup menggunakan kayak portal atau menggunakan kursi. Nah, biasa dari jam 9 malam biasa sampai subuh. Nah, biasa ditutup. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk Mr. Andre sendiri gimana nih pandemi di kotanya gitu ya? Terima kasih Mr. Andre. Jawab pertanyaan dari Kak Vena barusan. Bagaimana kondisi pandemi corona yang berada di tempatnya Mr. Andre ya? Mr. Andre berada di kota Semarang. Di Semarang sudah 2 bulan terakhir ini kita tidak ada PSBB. Kita bukan pembatasan sosial berskala besar ya, tapi PKM. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi Pak Gubernur kita Pak Ganjar Pranowo itu memberikan kita untuk PKM ya di sini. Jadi dibatasin semua aktivitas yang tidak penting-penting, tidak harus kita keluar rumah. Jadi kita harus selalu pakai masker. Seperti itu. Jadi misalnya kalau mau kemana, ke Alfamart, ke Indomaret, pun selalu pakai masker, pakai sarung tangan, semuanya seperti itu. Nah, oke, jadi ini pertanyaan kedua ya dari Mr. Andre. Kesibukan Vena pas sekarang atau yang kemarin? Nah, kesibukan Kak Vena sih kemarin dan sekarang sama saja ya, sama-sama super sibuk biasa gitu ya. Nah, jadi masih tetap mengajar, masih tetap juga kerja dan nge-YouTube. Itu aja sih kesibukannya. Nah, kalau misalnya kita tuh Kak Vena sendiri ya mengajar pada masa-masa pandemi kemarin dan sekarang juga masih menggunakan daring atau online. Nah, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi ya, kayak Zoom, Skype, atau misalnya kalau presentasi biasa kita menggunakan video call. Nah, seperti itu ya Mr. Andre. Nah, buat Mr. Andre sendiri bagaimana nih kesibukannya? Nah,
Oh, Kak Pen aja dulu ya jawab ya. Kalau mau YouTube sih kayaknya masih aman-aman lah ya untuk sekarang dan kemarin-kemarin konten pun berjalan dengan lancar. Tentunya ini kameranya kenapa? Nah, nge-YouTube juga lancar. Ada juga konten-konten ya. Kalau misalnya kita nggak bisa buat konten di luar rumah, apalagi kan konten Kak Pena selalu di luar ya, kayak traveling, makan-makan, nah seperti itu. Kita buatnya di rumah aja, kayak musikalisasi, membahas tentang kayak apa ya, pokok tutorial-tutorial, nah seperti itu. Kalau Mister Andre ini kan biasa kesibukannya juga di luar ya, suka mengeksplor atau mengekspos tempat-tempat yang ada di Semarang atau di Jawa. Nah, kesibukannya apa Mister Andre? Boleh dijawab ya tentunya aja. Kan kalau Kak Pena bertanya, Mister Andre jawab. Gitu. Jangan dilihat doang ya Mister Andre ya. Terus kesibukannya apa? Yaitu masih 2 bulan ini hampir karantina terus karena di kerjaannya juga sebelumnya Mr. Andre kan kerja di wahana permainan ya. Di wahana permainan itu juga sepi, jadi banyak yang tutup juga. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua udah terjawab ya. Jadi kesibukannya belum beraktivitas kembali karena masih work from home juga. Iya, betul sekali ya Mister Andre ya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga dari Mister Andre. Efek dari kerjaan kita pada saat mengajar. Nah, efeknya itu ya sulit untuk bertatap muka. Yang tadinya kita ngajar kan atau kita kerja, biasa kan kita langsung ketemu orang. Apa yang kita sampaikan itu yang kita ajarkan biasa kan, dan mereka mudah menerimanya. Nah, pada saat pandemi kemarin kita ngajar melalui aplikasi nih kan, jadi kan nggak langsung kita tatap muka sama mereka. Nah, jadi di situ kesulitan kita. Jadi mereka itu susah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Itu aja sih efeknya ya Mister Andre ya. Nah, kalau Mister Andre ada nggak efek-efek yang lain gitu ya? Nah, kalau soal ngajar nih ya. Kalau misalnya soal YouTube tadi udah dijelasin di depan. Kalau soal kerja sama kayak ngajar. Susah bertatap muka, bahkan biasa orang tidak menerima apa yang kita sampaikan. Itu aja sih. Di kantornya Mr. Andre itu kebanyakan tutup, jadi hampir karyawan yang kontrak itu 80% dirumahkan semua. Sebab itu hanya karyawan tetap pun mereka tidak menerima gaji full ya. Mereka hanya bekerja, hitungannya kalau masuk ya dapat harian, kalau nggak masuk ya nggak dapat, seperti itu. Itu efek yang ketiga. Nah, jadi itulah teman-teman ya efek dari pandemi kemarin. Jadi banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya bukan karena dipecat atau apa, tapi diistirahatkan sementara ya sampai keadaannya mulai membaik. Nah, nanti mereka bekerja lagi. Nah, ini sekarang udah ada nih sebagian yang udah pada bekerja lagi ya. Ada juga yang sebagian masih istirahat, tapi itu ada istirahatnya seperti ini. Misalnya 2 hari kerja, sehari libur, 2 hari kerja, sehari libur. Jadi masih ada pakai jadwal gitu. Nah, yang berikutnya itu Kak Pena bekerja di bidang apa? Nah, kalau Kak Pena itu maksudnya tuh gini, bukan di bidang ya, tapi mengajarnya tuh mengajar apa seperti itu. Nah, kalau Kak Pena sendiri ngajarnya itu di broadcasting. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu broadcasting bukan biasa identik atau misalnya bekerja di depan layar. Nah, misalnya kita tuh di depan layar, contohnya kayak kita siaran ya di radio, di televisi, buat naskah maupun naskah film, naskah iklan, naskah apa, asal jangan itu ya naskah belanja atau misalnya naskah hutang atau lebih parah lagi nih naskah cinta, salah, bukan naskah cinta tapi surat cintaku yang pertama, asik ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau buat Mister Andre sendiri bagaimana nih, boleh dong kasih kita pandangannya seperti apa ya dan pekerjaannya apa. Oke, sip.
Kerja di bidang apa? Mr. Andre bekerja di permainan anak. Jadi kayak di saingan kita itu ya tuh permainan anak yang masukin koin atau pakai kartu gitu. Itu permainan seperti itu yang ada di mall-mall atau di swalayan. Jadi bergerak di bidang apa? Di bidang jasa. Kerjanya di bidang jasa. Jadi Mr. Andre membawai outlet kemarin tuh ada 15 outlet tersebar, ada di Jawa Timur juga ada, di Pati, Blora, daerah selatan Pulau Jawa juga ada, Magelang, Kebumen, dan ada juga yang di daerah Semarang juga di dalam kota. Seperti itu. Dari kerjanya kemarin di bidang permainan anak. Oke, nah terima kasih Mr. Andre. Nah ini pertanyaan berikutnya kemana saja? Nah kayaknya baru-baru ini memang ada ya Kak Vena jalan-jalan itu refreshing, sekalian mengeksplor juga. Karena ada videonya di YouTube, silahkan teman-teman nonton aja di YouTube. Nah itu salah satu mengekspos tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat, itu tepatnya di Singkawang ya. Nah jadi buat teman-teman boleh tuh sambil jalan-jalan ke sana, karena kan udah pada buka nih tempat-tempat wisata yang ada di Pontianak sendiri, kurang lebih baru 1 minggu. Nah itu kalau kemarin-kemarinnya sih memang nggak kemana-mana, Kak Vena tuh memang kerja pulang gitu ya. Jadi itulah dia kegiatan kita. Kasih Mr. Andre. Terus pertanyaan berikutnya adalah yang kelima ya, yang terakhir ya. Kemana aja? Jadi kemarin kan nggak ada PSBB, baru ada pembatasan kegiatan masyarakat yaitu PKM. Kemarin belum kemana-mana ya sejak. Tapi sekarang malah ada penambahan jumlah kasus positif ya di Semarang. Jadi jumlahnya malah semakin bertambah, jadi malah lebih waspada lagi, jadi semakin nggak bisa kemana-mana. Oke, demikian video dari Mr. Andre. Mr. Andre sekali lagi mengucapkan selamat Kak Vena atas 2000 subscribernya. Sering-sering kita nanti collab ya setelah pandemi berakhir. Dadah. Oke Mr. Andre, terima kasih yang udah mau hari ini collab bersama Kak Vena ya di spesial 2000. Semoga channelnya Mr. Andre juga semakin maju, semakin berkembang, dan kita saling mensupport ya Mr. Andre ya. Doakan juga Kak Vena ngejar Mr. Andre gitu ya. Ngejar apanya? Subscribernya. Nah ditunggu juga giveaway dari Mr. Andre ya. Oh Kak Vena udah lama sekali nunggu giveaway-nya gitu ya. Nah buat teman-teman juga silahkan komentar di bawah atau DM, dan jangan lupa juga buat subscribe, like, comment, and share video Kak Vena ya. Nah yang ingin video apa lagi setelah ini silahkan komentar di bawah setelah video ini tayang. Dan buat teman-teman semuanya, Kak Vena ucapkan salam semangat untuk kita semua aja ya, biar kita selalu semangat, kita menyemangati teman-teman, dan selalu mendukung karya-karya anak Indonesia. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu di video